gue menyadari betapa pentingnya gue, kayak bukan betapa pentingnya sih ya, mungkin tiap orang kebutuhannya lain ya, tapi buat gue sendiri gue ngerasa betapa pentingnya gue punya experience sebelum gue berangkat sekolah lagi gitu. Jadi dan itu yang sering banget ditanyain kan sama yang pada mau apply beasiswa juga, apa harus abis lulus boleh nggak sih langsung kuliah aja, atau misalnya enakan kerja dulu ya gitu. Pada akhirnya gue cuma bilang, kalau emang kalian pada akhirnya emang nggak terlalu pengen jadi dosen ketika pulang, mendingan kalian kerja dulu. Karena gue selalu, karena pada akhirnya kayak setiap sesi-sesi kelas gue waktu gue ambil kuliah di Australia itu emang benar-benar berasa banget. Apalagi kalau kelas itu isinya emang diskusi. Jadi ketika lo mendiskusikan sesuatu dan lo nggak punya background experience yang emang relate dengan diskusinya, lo kayak akan cuman bisa nanggepin statement orang doang gitu pada akhirnya dengan experience mereka, terus lo cuman bisa relate dengan teori atau dari jurnal yang lo baca. Tapi ketika lo punya konteks sendiri, lo punya background experience yang bisa lo angkat gitu, kayak aku kerja di sini kayak gini, dan itu bisa itu malah bisa jadi sesuatu yang kayak Jadi ada, bisa tahu ini ya, sharing sama yang lainnya gimana iya gitu ya, gitu. apa Dan pengalamannya dia sendiri gitu-gitu, mungkin sharing iya jadi tentang penanganannya juga gitu-gitu ya? ya kayak gitu. Makanya emang itu, dan pada akhirnya gue duduk di kelas di bangku kuliah gue di Australia, gue kayak benar-benar sadar banget kayak ya Allah, emang benar-benar ya, maksudnya tuh rencana Allah emang yang udah yang paling baik gitu. Karena mungkin kalau pada saat itu gue harus kuliah di saat gue belum punya background experience yang relate dengan diskusi-diskusi di kelas, kayaknya gue nggak tahu bakal ngomong apa gitu, gue mungkin nggak akan bisa sharing apa gitu. Halo teman Ryota, selamat datang di akun kami kembali. Nah, untuk kali ini kita kedatangan teman baru nih di sesi cerita muda. Ini teman sekolah saya dulu, namanya Rizky Andini. Nah, beliau ini pengalamannya cukup banyak loh, malang melintang di bukan di industri ya Din ya, malahan ya Din ya. Nah, boleh sih Dini sendiri cerita dong profilnya seperti apa gitu. Oh ya, halo teman-teman, Ryota ya. Iya ternyata. Ya, saya Andini atau biasa dipanggil Dini. Kalau sama Ika sebenarnya kita ketemu bareng pas SMA ya Kak ya, di SMAKBO, Sekolah Menengah Analisis Kimia Bogor. Jadi dari SMAKBO itu biasalah kami kan kayak udah mecah-mecah gitu jalannya. Kebetulan Ika mungkin ambil jurusannya lebih ke masih bersinggungan dengan industri, tapi kalau saya pas kuliah kemarin ngambilnya di UGM, alhamdulillah dapatnya di UGM jurusan gizi kesehatan. Kemudian setelah lulus dari UGM itu saya kerja di layanan kesehatan cuma-cuma Dompet Duafa, itu kayak NGO gitu bergerak di bidang kesehatan, kurang lebih 1 tahun sebelum akhirnya ambil lanjut kuliah lagi ke Australia di Flinders University dari beasiswa dari Australia Award untuk jurusan Master of Health and International Development. Ya dari situ terus kayak pulang dari Australia kemarin sempat masih bergerak di LSM, bukan LSM sih, maksudnya lebih ke social movement, cuman kemarin ikut bergabung sebentar ke Darut Tauhid Peduli. Itu tuh sama juga sih kayak lembaga amil zakat gitu, tapi fokusnya udah lebih broad ya, maksudnya nggak cuman waktu dulu di LKC itu kan emang lebih ke kesehatan, tapi kalau pas kemarin di DTP itu sudah lebih broad karena ngurusin program pendidikan juga, ekonomi sosial juga gitu, tapi mencoba bagaimana biar bisa mengadres masalah-masalah kesehatan lewat program-program tersebut sih sebenarnya. Insya Allah akan segera memulai sih, sebenarnya udah official tapi kayak belum mulai masuk gitu. Di salah satu NGO di Jakarta, namanya Yayasan Cipta, untuk program advokasi kesehatan. Oke. Nah, Din, sebelum beranjak ke ini kan profilnya cukup ini ya, cukup kece banget nih untuk masalah social movement-nya. Nah, sebelum beranjak ke sana, pengen dong tanya-tanya dulu nih sebelumnya. Kalau flashback ke beberapa tahun yang lalu nih, kan pada saat itu gue tuh masih ini ya, masih nyoba untuk IELTS gitu kan. Nah, pas lagi itu tuh ngeliat Sama tuh kok, sama. Din, Tenang aja. gue ngeliat postingan lu kan di Facebook gitu, cukup tercengang tuh karena Dini ngapain nih? Maksudnya
udah selesai kuliah dari UGM gitu kan, tiba-tiba ke Papua, terus habis itu selesai dari Papuanya sendiri, keterima juga yang tadi disebut ya, dapat peluang beasiswa gitu. Sebenarnya boleh tahu nggak sih Dian sebenarnya sebelumnya itu dari jurusan S1 kenapa milih untuk fokus di social movement? Terus sama apa sih bagusnya dari yang itu yang setelah dialamin gitu? Apa ya, kayak gue sendiri juga rada bingung sebenarnya titik baliknya di mana. Cuman mungkin karena misalnya biasanya tiap-tiap kampus tuh kan pasti punya sosok yang emang dosen yang emang kayak kita idola banget gitu, atau emang kayak mengubah pandangan kita tentang hidup lah. Asik apa enggak gitu juga sih, cuman emang lebih kayak pas zaman gue tuh emang mungkin biasanya emang orang-orang, maksudnya dosen-dosen gue juga yang ngajar di kampus di jurusan gue tuh karena emang jurusannya gizi gitu. Jadi kita emang berasa banget struggle-nya karena kita selalu dibilang gizi itu selama manusia itu masih hidup dan hidup itu butuh makan gitu, tenang aja kalian nggak akan kehabisan lahan untuk kayak berkontribusi lah atau inilah atau itu. Makanya kan sebenarnya kalau dibilang gizi itu kerjanya di mana gitu kan, orang kayak kebanyakan mikir kayak bakal paling juga di rumah sakit gitu, jadi tenaga gizi atau enggak jadi di puskesmas gitu kan. Ya itu juga beberapa di antara opsi itu. Lo juga pernah dengar kayak stunting gitu-gitu, bagaimana 1000 hari pertama kehidupan memberikan gizi yang baik buat anak-anak kayak gitu. Yang mana emang sebenarnya itu seluas itu gitu loh cakupannya. Dan ketika lo masuk ke ranah gizi masyarakat, kemudian lo nggak bisa juga kayak cuman berdiam diri fokus pada satu permasalahan gizi doang gitu. Pada akhirnya lo kayak harus ngelihat ada masalah lain yang mana membuat masyarakat itu nggak bisa makan gitu. Jadi kayak sama aja kayak waktu di Papua juga, emang awalnya gue berangkat emang untuk petugas promosi kesehatan ya. Jadi kayak maksudnya kayak penyuluhan dan gitu? itu kayak cukup ya maksudnya ya mungkin sederhananya gitu ya. Cuman kayak agak bingung juga gue dapat kerjaan kayak gitu terus ditanya orang tua ngapain jauh-jauh Papua, kerjanya apa gitu, promosi kesehatan. Itu semacam jualan-jualan kesehatan, itu promosi yang enggak juga gitu. Kayak kadang jadi bingung gitu bagaimana kita menjelaskan istilah-istilah kayak gitu. Cuman ya maksudnya kayak kita bagaimana kemudian mengadvokasi masyarakat untuk dapat standar kesehatan yang lebih baik. Kemudian kayak kebetulan dulu gue nggak sebrot masyarakat semua lapisan usia gitu ya. Kalau gue fokusnya emang penanggung jawab untuk program kesehatan anak dan remaja. Jadi emang kebetulan programnya juga emang sangat fokus pada sekolah gitu, berbasis sekolah banget gitu. Jadi kita di situ gue di situ sama tim di kantor lama itu benar-benar fokusnya ngurusin kerjaan kesehatan apa yang bisa dijalanin di sekolah gitu. Jadi kayak dari mulai pemeriksaan cacingan anak-anak, kemudian ngebagiin obat cacingnya untuk anak-anak yang emang positif cacingan gitu. Terus habis itu kayak ngurusin yang kayak emang pas lo ngasih obat cacingnya itu lo nggak bisa cuma bagiin doang di sekolah, tapi lo harus make sure kalau si anak itu bawa obat itu ke rumah dan dimakan dan si orang tuanya tahu. Jadi kayak dari setiap anak yang tersuspek kecacingan itu kayak gue harus sama tim ya, maksudnya kami itu harus nganter si anak pulang sekalian home visit ke rumahnya, dan di situ kami berangkat bareng sama dokter yang memang bertugas di sana. Dan itu benar-benar yang kayak lo katakan lo sekolahnya di jalan raya gitu, tapi itu anak tuh rumahnya tuh bisa yang benar-benar di belakang gunung dan terus kayak nggak bisa lewat mobil, terus kayak lo harus jalan kaki bahkan lepas sepatu yang kayak kok kayak gue ini ya, kok apa ya, kalau seandainya kita relate sama film kayak Laskar Pelangi gitu ya? Ya sebenarnya nggak se-ekstrim itu, jadi kayak ada beberapa yang emang sampai kayak gitu rumahnya. Dan maksudnya tapi nggak semua sih ya, maksudnya ini cuma beberapa contoh aja. Segitupun kantor gue sebenarnya nggak yang Papua pedalaman banget gitu, masih Jayapura, tapi ya kayak gitu. Itu kondisi tahun 2015-2016 gitu. Jadi kalau ternyata sekarang udah jadi lebih baik atau konteksnya udah berubah ya silakan disesuaikan konteksnya gitu ya. Tapi pada saat itu emang gue masih mendapatkan keadaan anak-anak yang emang kayak gitu. Terus ya makanya kenapa jadi kalau lo bilang kok jauh banget gitu, terus apa yang membuat lo jadi kayak gitu. Makanya awalnya sebenarnya gue kayak jauh sebelum itu tuh karena ya terinspirasi dari dosen juga, kemudian
Jadi pas masih kuliah tuh kayak sekitar tahun 2013 atau 2013 sih. Jadi kayak di mata kuliah itu kan beberapa di antaranya ada emang program gizi masyarakat gitu ya, gizi masyarakat. Nah terus ada emang proyek-proyek yang harus dikerjain di masyarakat, kayak misalnya lo harus bikin program kesehatan di dukuh mana gitu kan, kalau di Jawa kan gitu, di Jogja gitu ya, kayak dukuh dusun gitu-gitu, terus kayak di dukuh mana, terus kayak lo harus sering-sering ketemu sama ibu-ibu PKK-nya untuk ngomongin posyandu di wilayah itu gitu, kayak pokoknya porsi lo di kelas tuh kayak udah makin berkurang lah gitu. Tinggal bagaimana lo mencoba mengaplikasikan ilmu yang lo dapat gitu untuk kemudian lo ngobrol sama masyarakat, dan di situ gue kedapet banget tantangan gitu loh, karena gimana yang ngurusin program kesehatan bareng sama ibu-ibu yang jauh lebih paham dari lo dan lebih berpengalaman soal anak-anaknya mereka dari lo. Tapi posisinya di sini lo tetap harus jalanin itu program gitu, bukan menyerah dengan kondisi ya udahlah terserah ibu aja, anak ibu kan ibu yang lebih tahu gitu kan, kayak nggak bisa ya kalau bayangin kalau semua orang kesehatan kalau semua orang kesehatan akhirnya gitu ke ibu-ibu gitu, maksudnya ya iya ibu, tapi mungkin kan ada beberapa pola asuh yang mungkin diajarkannya di teori gitu, dan nggak semua ibu-ibu itu belajar itu misalnya kayak gitu. Terus ada juga bagaimana kemudian kita masalah-masalah kesehatan, masalah-masalah gizi pada anak, kayak misalnya kalau anak nggak mau makan ini terus harus gimana gitu ya, kita juga masih pada kuliah, belum pada nikah, belum punya anak, terus kayak gimana ditanya ibu-ibu kayak gitu ya, mungkin dia juga anaknya udah 2, udah 3 gitu, terus kayak tapi terus saya kayak sotoy gitu gak sih, cuman kayak di situ kayak gue dapet kayak ya mungkin setiap orang beda ya, ada mungkin menghadapi kayak gitu terus stres atau kayak malah nggak suka gitu. Kalau gue kok malah seneng gitu, kayak karena di situ kayak lo jadi harus bisa punya skill untuk iya ya sih, gue emang belum berpengalaman tapi kan gue tahu teorinya, terus gimana ya cara gue ngomongnya gitu biar biar gak dikira sotoy atau biar gak apa gitu. Sebenarnya awalnya kayak emang cuman interest karena tertantang aja gitu, terus kayak ya udah akhirnya seneng kayak gitu. Terus gue bukan beralih sih, maksudnya dari pengalaman pas program kesehatan gizi masyarakat di kampus yang emang mata kuliah wajib itu, terus ada program KKN juga kan kalau di UGM. Nah kebetulan KKN UGM itu emang diperbolehkan untuk berlokasi di luar Pulau Jawa atau bahkan di luar Jogja atau di luar Pulau Jawa sekaligus. Nah waktu itu gue kebetulan ada teman yang ngajakin untuk kita KKN aja nih di K gitu, di Pulau K. Kalau lo pernah dengar John K, yaitu kampungnya dia kayak gitu. Oke. Jadi kayak K itu kebetulan emang bukan kebetulan, jadi K itu adalah pulau, sebenarnya kayak kepulauan. Kalau K itu nama kepulauan, jadi Kepulauan K. Itu tuh ada lokasinya di Maluku, lebih tepatnya provinsi Maluku Tenggara. Jadi kayak provinsi Maluku Tenggara ada kepulauan namanya Kepulauan K, terus di situ ada kecamatan namanya Kecamatan K Kecil. Nah waktu gue di K, terus kayak ya udah diajak gitu kan, kayak kita planning program tuh kayak dari mulai bikin proposalnya, terus ketemu rapat-rapat, emang lebih ribet sih maksudnya memutuskan untuk KKN di luar Jawa gitu ya, konsekuensi lah ya, maksudnya kayak lo nggak mungkin juga jauh-jauh ke Maluku terus lo nggak bawa apa-apa atau lo nggak nyiapin program apa-apa tuh kan aneh gitu sebenarnya. Jadi kayak akhirnya dari situ terus gue jadi makin semangat juga gitu kan, karena apalagi ketemu teman-teman dari lintas jurusan dan lintas fakultas, karena emang sebisa mungkin program itu multidisiplin, kayak lo harus paham gitu, lo posisi lo emang orang kesehatan, tapi lo nggak bisa egois juga pengen bikin program kesehatan doang ketika tim yang berangkat itu nggak semua orang kesehatan kayak gitu. Atau bagaimana kemudian lo bisa memasukkan program kesehatan yang lo buat sehingga bisa dikolaborasikan sama program teman-teman yang lain sesuai sama jurusan ilmunya mereka. Dan itu kayak gue ngebayangin KKN waktu itu sih emang lebih benar-benar kayak sifatnya emang kolaborasi transdisipliner gitu. Maksudnya kayak akhirnya lo benar-benar harus paham konteks ilmu pengetahuan lo ketika lo harus berhadapan dengan orang dari disiplin ilmu yang berbeda gitu loh. Karena ketika lo cuman ke lapangan terus cuman ketemu sama orang-orang dari disiplin ilmu lo, ya udah fokus lo akan pada bidang ilmu itu aja gitu, dan mungkin lo jadi kayak kurang peka gitu loh untuk melihat permasalahan dari kacamata orang lain gitu, atau kacamata disiplin ilmu yang lain. Nah dari misalnya dari potongan pengalaman kayak dari kewajiban kampus sendiri gitu, kemudian KKN juga yang juga sebenarnya wajib, tapi kayak itu pilihan lo ya, mau lo pilih di Jogja dipilihin kampus saya terserah di mana deh, tapi atau lo mau milih sendiri kemudian ngebentuk tim sendiri, itu kan sebenarnya semua pilihan. Tapi
kayak gue juga nggak nyangka kenapa pilihan-pilihan gue itu kemudian kayak ngerangkai gitu ya. merangkai jalan gue kok jadi kayak gini gitu. Jadi kayak ya udahlah, akhirnya disinilah gue. Ya mungkin rezeki juga di sini, jadi ya alhamdulillah banget sih, gue syukur aja. Nah, kalau dari ceritanya nih, Din, titik balik kenapa harus S2 sendiri ada apa sih, Din? Maksudnya dari mana berangkatnya gitu? Apa memang dari awal sebelum sebelum selesai kuliah tuh udah planning juga sebenarnya, atau memang setelah sampai di Papuanya kah baru keinginan lanjut buat kuliah gitu? Lanjut kuliah, sebenarnya kalau lanjut kuliah ya Kak, kalau gue emang kayak udah dari obsesi banget gitu dari SD apa SMP gitu, kayak kejauhan ya sebenarnya. Cuman kayak dulu kan ceritanya kayak ngefans banget gitu kan sama Westlife gitu. Itu pas zaman bocah banget, zaman kecil gitu. Terus mulai belajar bahasa Inggris, terus kayak ngebayangin gimana bisa keluar negeri gitu ya. Cuman dulu kan bocah ya, mikirnya kayak keluar negeri ya udah berangkat aja gitu. Tapi kan ya bisa aja kalau emang punya duit silakan gitu kan. Tapi kan gue nggak, terus mungkin gue bukan dari keluarga yang se-privilege itu juga gitu. Tapi dari situ terus kayak mulai SMA, terus kayak SMA lagi kan udah mulai terbuka ya, sebenarnya tercerahkan gitu. Sebenarnya dulu zaman SMA juga belum kepikiran juga bakal ada di ranah di sektor kayak gini kerjaannya gitu. Tapi ya tetap keinginan pengen keluar negeri mah tetap ada gitu. Makanya kenapa dari Smakbo di saat banyak orang yang memutuskan untuk kerja kan, karena Smakbo kan SMK dan bisa langsung kerja sebenarnya. Di situ gue karena semangat banget pengen keluar negeri, buat kuliah di luar negeri, akhirnya alhamdulillah orang tua juga dukung ya, dan emang ada rezekinya gitu, akhirnya gue dimasukin kuliah lah gitu, dan ikut tes sana sini dapet di UGM. Nah udah dari situ emang udah serius banget, maksudnya gue kuliah juga benar-benar gitu, maksudnya terus belajar bahasa Inggris, maksudnya emang benar-benar udah nyicil belajar bahasa Inggris dari awal masuk gitu. Terus kayak aktif organisasi sana sini yang emang maksudnya gue kayak udah, maksudnya kayak part of the plan banget gitu loh, gue masuk kuliah udah di belajar planning bahasa Inggris, banget gitu ya, harus apa aja yang dilakuin karena gitu ya. Cuman mungkin tapi emang nggak ngoyo banget, maksudnya kayak cuman ya namanya dulu ya anak emang kayak, maksudnya kayak kalau dipikir-pikir kok gue kayak ambis juga gitu sebenarnya. Tapi maksudnya tapi emang gue lebih ke anaknya organize gitu kali ya, jadi kayak kalau apa tuh ya udah gue siapin gitu dari jauh-jauh hari gitu kan, kayak ya termasuk kayak pengen kuliah di luar negeri, terus kayak apaan aja yang harus disiapin gitu, bahasa Inggris terus terus kayak aktif organisasi terus kayak, dan kebetulan juga gue anaknya emang kayak bukan nggak tahu malu ya, tapi lebih ke kayak emang nggak bisa diem aja gitu loh, maksudnya kayak kayak misalnya ada ini penasaran gitu ya, ada BEM, apaan sih BEM, coba lihat-lihat, terus kayak gabung gitu, terus kayak atau enggak kayak ya cuman emang ada beberapa yang emang gue interest aja sih, maksudnya ada juga perkumpulan anak-anak pinter yang emang ngobrolinnya riset, terus kayak kerjaan ilmiah mahasiswa gitu, terus kayak aduh kayak aku gak kuat gitu, terus kayak ya udah akhirnya gue gak gabung lah yang kayak gitu. Maksudnya gue juga kan punya porsi, maksudnya gue juga harus fokus kuliah kapan, terus kayak gue gabung organisasi buat senang-senang kapan, itu kan juga kita yang ngatur ya. Jadi kayak gue memutuskan untuk ya udah gue tetap fokus kuliah biar nilai gue nggak jelek, tapi gue juga pengen lah organisasi buat senang-senang gitu, kayak ya udah gue gabung yang santai-santai lah organisasinya, terus sama ya nyicil-nyicil belajar bahasa Inggris yang emang ya maksudnya gue masih bisa accommodate sendiri gitu loh, maksudnya. Terus kayak ya udah dari situ tahun pertama, tahun kedua kuliah terlewati, tahun ketiga, tahun keempat itu gue mulai, karena tahun keempat juga udah mulai berkurang ya, maksudnya porsi di kelas, akhirnya gue manfaatin buat les bahasa Inggris. Nah di tahun keempat gue les bahasa Inggris itu emang gue fokus ambil ke yang IELTS preparation, jadi tuh kayak emang udah niat lah gitu. Dan bahkan sebenarnya kalau mau dibilang persiapan beasiswa atau kayak ininya ke kampusnya sendiri, gimana gue ngejar beasiswa itu, gue udah mulai daftar kampus. Dan apalagi tahun terakhir gue kuliah tahun 2014 itu kan sebenarnya udah ada ya LPDP ya. Udah ada, baru buka banget kayaknya. Iya, jadi kayak emang mungkin masuk beberapa generasi awal LPDP gitu yang emang peraturannya juga masih sangat volatil lah, maksudnya kayak dikit-dikit berubah gitu. Jadi kayak dulu kayak sempet galau banget gue soalnya. Jadi tuh zaman gue sangat tidak familiar dengan seleksi beasiswa ini. Terus gue tuh kayak asal aja apply gitu loh, apply kampus ke UCL waktu itu, University College London. Terus
Dan itu bahkan gue belum wisuda, belum, dan bahkan kayak masih skripsi gitu loh. Skripsi aja itu belum pendadaran gitu. Terus kayak tahu-tahu udah keterima dari si UCL itu. Udah dapet letter of acceptance gitu dari UCL. Itu kayak tahun 2014 kan. Nah terus kayak gue skripsi dulu kan, pendadaran gitu segala macem. Terus belum wisuda juga dari abis pendadaran, terus nunggu wisuda, tahu-tahu mereka udah ngirim letter of acceptance, terus kayak udah nagih juga, gimana kamu bisa ambil nggak ini gitu loh. Terus kayak ini kalau diambil juga masih bisa berlaku 1 tahun kok gitu. Terus gue kan bilang ya kondisinya kalau emang gue belum ada sponsor untuk berangkat ke sana gitu loh. Terus kayak mereka bilang iya tapi kalau nggak diambil, maksudnya tapi kalau nggak konfirmasi sampai tanggal sekian ini bisa hangus. Kalau emang mau diambil kamu bisa berkesempatan juga untuk defer 1 tapi cuma 1 tahun aja, maksudnya nggak bisa di defer berkali-kali. Terus kayak oke. Terus kayak udah akhirnya gue confirm dulu, sambil gue bilang kayak mungkin official letter of maksudnya kayak sertifikatnya dari diploma gue, kayak ya maksudnya diploma sertifikatnya mungkin baru nanti setelah wisuda sekitar bulan apa gitu loh. Sampai orang UCL ini kayak korespondensi terus sama orang UCL, dan emang kayak sampai LOE-nya juga, LOE yang aslinya tuh dikirim ke rumah, kayak udah happy banget gitu loh, kayak gimana sih lo anak zaman baru lulus terus kayak dapet diterima kuliah di Inggris gitu kan, kayak wah gila gitu. Terus nah dari situ gue apply LPDP, apply pertama tuh nggak keterima, bahkan tuh kayak nggak masuk screening gitu loh dokumen gue. Terus kayak administrasi maksudnya? Heartbroken banget kayaknya yang pertama. Terus habis itu nggak lolos administrasi kan. Terus yang kedua akhirnya gue, nah itu tuh akhir-akhir tahun gitu loh, jadi kayak awal tahunnya tuh gue daftar lagi kan, gue daftar lagi, terus mulai tuh keterima, terus gue wawancara, terus kan emang jedanya tuh emang udah lumayan banget ya, maksudnya jadi gue udah keburu sekitar 6 bulan ya? Lebih sih, karena akhirnya gue defer LOA-nya 1 tahun. Jadi defer LOA 1 tahun, gue udah harus berangkat di tahun 2015 sebenarnya. Nah terus di awal-awal 2015 tuh gue mau nggak mau kan harus cari beasiswa biar gue tetap bisa berangkat. Nah jadi gue ambil yang gue daftar yang periode, maksudnya gelombang pertama LPDP yang sekitar Juni, Januari ya? Kayak, dulu tuh masih 4 kali pendaftaran, 4 kali buka. Nah jadi kayak gue daftar yang gelombang 1 tuh, terus kayak udah lolos wawancara, udah lolos administrasi, terus gue wawancara dong, terus gue nggak lolos. Makanya mungkin lo melihat postingan gue tentang beasiswa, betapa gue sangat terjatuh gitu di awal gitu kan. Terus kayak akhirnya gue daftar, nggak keterima. Terus kayak gue sempet coba cari beasiswa yang lain yang bisa support ke UCL gitu. Ada beasiswa lain yang selain LPDP, gue lupa. Shifting kayak gitu? Ancora Global Foundation. Kalau baru Shifting tahu gue itu. Waktu itu kan kalau Shifting kan gue waktu itu belum sempet kerja ya. Jadi karena dia minta pengalaman 2 tahun. Punya work experience. Terus kayak ya udahlah, akhirnya gue daftar lagi yang gelombang kedua, terus kayak nggak keterima lagi, padahal ya udah sampai wawancara juga sebenarnya gitu. Dan cuma mungkin yang kedua ini nggak terima karena mepet sama keberangkatan. Jadi mungkin kalau gue berangkat 2015 itu ke London, gue nggak ikut PK dulu gitu loh sebelum berangkat. Mungkin gue PK di tengah-tengah atau apa, gue nggak ngerti ya kalau gue pada waktu itu keterima LPDP. Terus kayak tapi ternyata nggak lolos juga gitu, jadi kayak ya udahlah gitu. Terus kayak mungkin emang belum harus kuliah dulu kali ya tahun ini. Akhirnya gue di situ mungkin kayak dan di situ karena gue terlalu terkuras banget fokus gue ke cari beasiswa, jadi gue nggak cari kerja gitu loh. Pas abis lulus tuh kayak gue nggak apply kerjaan juga gitu. Mungkin kalau orang yang emang benar-benar prepare, maksudnya kalau emang orang nggak pengen banget kuliah, mungkin mereka juga sambil cari kerja gitu. Terus mana yang keterima duluan ya udah deh yang ambil gitu. Atau mungkin ketika keterima kerja terus lo dapet beasiswa juga, ya lo komunikasi sama kantor gitu. Tapi gue pas di situ emang bener-bener kayak karena mungkin takut LOA ini keburu angus, jadi gue cuma terfokus ke cari beasiswa doang gitu kan. Akhirnya ya udahlah dari situ. Terus di situ sih titik balik gue yang akhirnya ternyata emang opsi itu banyak gitu. Kitanya aja yang nggak perlu terlalu ambisius untuk satu hal gitu loh. Karena ketika lo nggak dapet, pada akhirnya lo akan bingung gitu loh. Jadi kayak pada saat itu gue bener-bener yang kayak losing grip banget gitu. Kayak gue kan harusnya sekolah gitu, terus kayak ternyata gue nggak dapet beasiswa, terus gue gimana gitu ya. Kayak bener-bener di titik dimana lo kayak nggak tahu terus harus ngapain gitu. Sementara lo juga udah bakal angus gitu, dan lo mencari kesempatan buat beasiswa untuk support lo ke UCL juga nggak banyak gitu loh. Terus akhirnya
dan lagi lo apply-nya master gitu. Mungkin kalau PhD ya lo bisa cari research funding grant dari atau kampus apa ya. gitu. Kayak biasanya kan dari kampus banyak, tapi ini master gitu kayak nggak gitu banyak gitu. Terus kayak oke, ya udah akhirnya dari titik itu terus kayak ya udah gue apply kerja aja kali ya gitu loh. Terus tapi kayak udah gue merasa kayak udah telat karena jedanya juga udah rada lama, itu kayak hampir 1 tahun setelah gue lulus gitu. Jadi kayak oh gila, berarti hitungannya gue nganggur lama dong gitu. Terus kayak iya kan, maksudnya kayak gitu. Bener-bener. Terus kayak aduh gimana nih gitu. Tapi ya udahlah gue ya mau gimana lagi, maksudnya emang nggak mungkin juga Prosesnya gue harus kayak tetap gitu. cari nggak mungkin juga gue terus cari beasiswa lagi gitu kan. Kayak ya mungkin emang akhirnya dari situ gue juga nyadar ya mungkin emang apa yang donor itu pengen kasih ke penerima beasiswa adalah bagaimana mereka melihat usaha kita dan bagaimana mereka melihat kita juga. Maksudnya ya kadang ada aja gitu ketika gue apply beasiswa juga sering aja ditanya, kamu kan fresh graduate kenapa pengennya langsung kuliah lagi gitu loh. Sementara kayak gue juga yang gak eager banget pengen jadi dosen atau pengen jadi akademia yang memang kayak jenjang benar-benar sekolahnya bagus fokus di sana gitu dari awal. Maksudnya iya, jenjang kuliahnya juga harus kayak pokoknya kuliah gitu, nggak sempet deh lo kerja di masyarakat. Padahal sebenarnya interest gue di masyarakat gitu kan, kayak ada missing link gitu loh di situ. Dan pada akhirnya gue juga jadi kayak sih iya ya, gue kan juga pengen banget ke masyarakat gitu. Tapi kenapa gue ambilnya kuliah dan kenapa gue nggak nyoba kerja dulu gitu? Mungkin itu juga yang dibaca gitu loh oleh para reviewer beasiswa yang kemudian membuat gue akhirnya jadi sadar gitu loh posisi gue di mana gitu loh maksudnya. Dan mungkin pada akhirnya gue jadinya seharusnya berterima kasih gitu dengan beliau yang sudah menggagalkan gue, karena ya gimana ya, maksudnya bisa jadi kalau gue kuliah benar-benar kayak langsung terus-terusan gitu. kayak gitu juga malah jadi nggak ada pengalaman yang gue bisa share gitu loh di kelas gitu. Jadi begitu akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah gitu, di situ gue juga kayak udah mulai ikhlas gitu lah, kayak ya awal-awal kan emang tetap aja ya sakit gitu kayak gimana ditolak 2 kali 3 kali bahkan kalau dihitung, maksudnya 3 kali bahkan kalau dihitung sama yang gue bilang nggak masuk berkas, nggak lolos berkas gitu kan. Ya, terus ya udahlah akhirnya gue udah mulai bisa nerima tuh di situ. Ya mungkin Allah juga kasih jalan keluar ya ketika kita emang udah benar-benar paham bahwa Allah yang paling tahu jalan kita gitu loh. Terus kayak terus gue alhamdulillah banget keterima kerja di Papua kayak gitu. Nah terus ya emang gue daftar sih, bukan tiba-tiba keterima, cuma emang gue daftar, cuma di tengah proses itu dan di tengah keterpurukan gue kayak aduh gue harus kerja tapi apa aja lah terserah, tuh gue udah telat juga gitu kan. Gue pikir terus kayak ya udah akhirnya terus gue keterima kerja di Papua. Terus dan itu juga prosesnya juga smooth banget gitu loh, nggak yang lo harus ini lo harus itu, enggak, kayak emang ya udah gue kayak cuma perlu terbuka untuk lo gitu ya peluangnya ya. Kayak kok kayak mungkin emang ini dulu kali ya gitu loh. Makanya kenapa gue nggak harus beasiswa ke London dulu gitu. Gue cuma perlu ketemu sekali sama orang kantor pusat, terus ya udah nggak lama gue berangkat ke Papua. Nah selama di Papua ya udah gue kayak mencoba, maksudnya kayak make the best out of my experience aja lah gitu loh. Kayak di sana maksudnya kayak gue juga nggak tahu kapan lagi kan bisa kerja di Papua, jadi ya udah gue sebaik-baiknya aja. Menjelang 1 tahun tuh kontrak udah mau habis juga kan gitu. Terus kayak udahlah gue mulai siap-siap tuh apply beasiswa lagi. Terus pas gue di sana ya mungkin jalan terbuka juga karena gimana ya, semakin lo paham apa yang lo pengen, semakin lo menyukai apa yang lo kerjain gitu loh. Lo ketika lo apply beasiswa tuh kayak enak aja gitu lo bikin motivation letter, terus lo diwawancara lo benar-benar bisa jawab apa yang lo pengen gitu loh. Dan gue ngerasa itu emang gue benar-benar improve banget, selain karena emang gue ada mentor juga kan yang emang ngajarin gue untuk try to be yourself gitu loh di setiap aplikasi beasiswa itu. Dan gue sadar di situ akhirnya ternyata previous applications gue, which is waktu gue daftar LPDP atau daftar apapun buat mensupport gue ke UCL, di situ gue nggak be myself gitu. Maksudnya gue nggak kayak ini ya, kayak menyesuaikan sama apa yang dicari gitu ya. Gue nggak segenuine ketika gue apply dan gue sedang berposisi di Papua pada saat itu, dan gue emang benar-benar tahu banget gitu apa yang gue pengen. Gue merasa gue butuh sekolah karena gue kok ngerasa kurang pas di lapangan. Terus kayak ketika gue sekolah lagi gue pengen belajar apa, dan ketika gue belajar, setelah gue belajar itu gue pulang mau ngapain, di situ kayak udah ada banget gitu loh. Paling enggak sebagai plan itu udah ada, walaupun ya plan itu pasti kapanpun bisa tetap berubah lagi. Nah di situ
gue jadi kayak bisa compare banget gitu loh sama aplikasi gue yang lama. Terus kayak gila, aplikasi gue yang lama ini apa lovable banget gitu, kayak emang bener-bener bisa diketawain gitu, kayak emang Kayak nggak ini ya, kurang kece gitu ya. Cuma emang dari situ kayak lo kayak bener-bener ngerasa banget, maksudnya ya kadang di situ juga yang suka gue pakai buat share ke orang-orang yang mau suka nanya apa sih rahasianya bisa terima beasiswa gitu ya. Pada akhirnya gue menyampaikan apa yang mentor gue sampaikan ke gue juga gitu loh, be unique and be yourself gitu, karena lo sendiri yang tahu diri lo, dan dan lo sendiri yang bisa membuat diri lo itu jadi unik dibanding yang lain gitu loh. Karena ya kalau lo cuma ikut-ikutan arus doang, kayak orang pada kesana ya udah lo kesana, kayak, dan di antara arus itu mungkin banyak yang lebih baik dari lo, ya mungkin lo nggak akan pernah kepilih sampai kapanpun juga gitu loh. Jadi kayak ya udah, gue cuman dari pas ya di Papua itu gue apply AS keterima, terus kayak gue apply Fulbright juga kan waktu itu, terus gue masuk gue masuk principal candidate juga buat Fulbright gitu. Cuman di antara dua pilihan itu ya udah akhirnya gue pilih AAS, karena mungkin kalau Fulbright prosesnya masih lebih panjang ya. Jadi kayak setelah lo principal candidate lo masih harus kayak apply sekolah, terus lo tes grade dulu, terus lo masuk macam-macam sampai akhirnya lo disebut sebagai Fulbrighter. Nah, ketika di situ gue ketika di situ gue, dan gue juga harus resign kan mau nggak mau dari Papua, karena ya nggak mungkin juga gue di tengah semua proses itu gue masih tetap harus kerja kan, udah nggak fokus juga. Apalagi kalau AAS gue ambil, gue udah harus balik ke Jakarta untuk pre-departure training. Jadi itu emang bener-bener cepet banget. Gue pengumuman keterima AAS itu kayak September awal, September pertengahan gue udah harus di Jakarta karena harus pre-departure training selama 6 minggu. Gue dapetnya yang 6 minggu gitu. Kalau itu kan emang berdasarkan skor IELTS ya. Iya, berarti skor IELTS-nya ini dong udah full ya kalau gitu ya? Udah tercukupi ya? Ya udah lewat baseline lah, walaupun cuma aman dikit gitu. Tapi kayak ya udah gue berhak dapat kelas yang paling pendek gitu loh. Di kelas pendek itu kayak sampai November kan baru beres. Nah, November Desember gue udah harus persiapan karena Januari udah berangkat. Jadi itu emang cepet banget gitu. Jadi gue emang bener-bener harus cepet ngambil keputusan juga. Gila nih, gue pengen Fulbright, kayaknya kece banget sekolah di Amerika gitu. Tapi gue harus lihat juga gitu loh. Maksudnya mana sih yang paling safe pilihannya buat gue juga gitu. Kalau Fulbright juga prosesnya masih lama, belum, gue masih harus tes sana sini gitu. Sementara kalau AS tuh udah awardee, jadi lo tinggal udah ikut persiapan pemberangkatan, terus ya udah Januari lo udah bisa langsung sekolah. Nah dari situ gue juga nggak mau membebani kantor ya, karena kalau gue pilih Fulbright mungkin pada saat itu gue masih bisa nyambil gitu, karena toh belum berangkat juga gitu loh. Nanti malah udah heboh banget, udah tes ini segala macam, terus kok nggak jadi berangkat kayak gitu. Ya udahlah gitu, atau mungkin ya udah kamu kan berangkatnya masih lama, udah ngantor dulu aja, takutnya malah kayak gitu kan. Jadi ya gue yang sama-sama enak aja lah, di kantornya, di pihak beasiswanya, dan di guenya juga gitu loh. Jadi kayak ya udah akhirnya gue memutuskan bismillah gue ambil AS kayak gitu. Terus pas lagi ini Din, kan lu bilang tadi sebenarnya kan ternyata aktualisasi diri lu tuh lebih pas banget pas lagi di Papua nih. Sama terkait juga motivation letter lu mungkin relate banget nih sama yang case yang di Papua. Sebenarnya pengalaman unik apa sih yang lu alamin di Papua sendiri gitu sampai istilahnya kan itu kayak jadi bikin motivasi lu, gue mau oke, ternyata emang gue tuh lebih ke sini nih jalur yang gue suka gitu. Sebenarnya kalau di Papua banyak, gue juga banyak sih yang sebenarnya kayak terkesan banget gitu loh dengan orang-orang di sana. Dan emang maksudnya gini, lo ngerasa, maksudnya lo ketika lo ke Papua gitu, lo cita-cita lo tinggi banget deh, pokoknya pengen melakukan perubahan gitu buat di Papua gitu. Begitu lo kesana lo kayak sadar kalau bener-bener powerless juga, kayak gini banget ya gitu, bener-bener yang terus gue harus gimana gitu. Itu bener-bener gue sempat ada di titik itu. Tapi ya pada saat itu gue ngerasa kayak ya iyalah, gila lo udah kesini jauh-jauh terus lo hopeless gitu aja kan nggak mungkin ya. Tapi ya udah, gue mencoba bekerja sesuai porsi gue gitu kan. Program-program kantor gue yang ada emang coba gue jalanin bener-bener gitu loh. Gue coba curahkan yang terbaik lah dari apa yang gue pelajarin gitu. Bahkan kalau harus ada sesuatu yang belum gue pernah dengar, gue coba pelajarin itu lagi gitu loh. Semata-mata karena emang ya gue udah seniat itu jauh-jauh ke sana gitu loh. Terus kalau gue kerja nggak bener kan kayak apa banget gue juga gitu. Gue kerja yang bener-bener bareng anak-anak gitu loh. Maksudnya ya emang gue kan penanggung jawab untuk program kesehatan anak dan remaja, dan situ yang emang oke, lo harus
oke lo harus ngobrol sama, atau misalnya lo harus ngerencanain program, ngobrol bareng stakeholder, kayak misalnya sama kepala sekolah, ketemu guru-guru, ketemu kepala dinas kesehatan, habis itu ketemu sama orang puskesmas juga, dokter-dokter yang bertugas di situ. Tapi pada akhirnya target sasaran lo yang emang menjadi bukti bahwa program lo berjalan dan berhasil adalah ya anak-anak itu kan gitu. Jadi tetap mau gimana caranya juga lo harus mikirin apa sih yang dibutuhin oleh si anak-anak, dan banyak atau sedikit lo pasti akan terlibat kegiatan langsung sama si anak-anak itu. Jadi kayak gue sering banget yang emang datang ke sekolah terus kayak guru gue sebenarnya cuma pengen ketemu sama gurunya gitu terus kayak tapi anak-anak tuh kayak udah hubung terus kayak apa nih gitu kan. Ternyata kadang-kadang kan pakai mobil kantor tuh kan kayak emang bentuknya ambulans gitu. Oh iya, langka. Maksudnya nggak terlalu jarang dilihat sama anak-anak sendiri ya? Ya maksudnya kayak iya, jadi kayak wah ada kakak suster datang gitu kan. Gue bukan suster, tapi ya susah juga jelasinnya ke anak-anak kalau gue ahli gizi, tapi ya iya mereka juga nggak paham, tapi ya udahlah gitu. Terus kayak iya gitu kan, terus kayak mereka ngerubung terus kayak pegang-pegang gitu kan, kayak kakak suntik kita kan gitu, terus kayak enggak suntik gitu terus kayak mereka kayak udah heboh banget gitu. Terus kayak bahkan kadang gue pas datang pas mereka tuh emang masih pada kelas di dalam kan ya gitu, jadi kayak mereka lagi ribut gitu di kelas macam-macam gitu, gurunya duduk kan, gue cuma pengen ketemu sama bu gurunya, terus mereka tiba-tiba diem kayak kakak suster datang, semua duduk terus ngasih salam, terus kayak lo yang bener-bener ngerasa kayak apaan sih kok gue di welcome banget gini. Gue tuh kayak berlebihan gitu, gue sering banget terharu sih, cuman kayak gak tahu sih, cuman menurut gue itu emang bener-bener pesan yang emang ketika anak-anak kayak ngelihat lo terus kayak seolah-olah ngebutuhin lo gitu, padahal mungkin mereka ya juga nggak care banget ya lo mengapain ke sekolah juga gitu. Cuman ketika lo ngerasa sedih terima itu sama orang yang lo kerja bareng mereka gitu, lo kayak lo senang aja gitu maksudnya. Dan terlepas dari ya emang ribet juga sih ngurusin, maksudnya lo mikir aja kayak gimana sih membuat si anak-anak itu punya tingkat kesehatan yang lebih baik, terus lo ngajarin, lo yang klise banget lah ngajarin cuci tangan yang bersih pakai sabun gitu. Kayak orang-orang lagi zaman covid gini aja kan pasti sosialisasi cuci tangan segala macam pakai sabun, pakai masker segala macam marak banget gitu loh. Nah, tapi kan tetap aja kalau mereka nggak punya duit atau mereka mungkin di rumahnya airnya nggak bisa jalan gitu, atau mungkin sekalinya mereka cuci tangan juga ya mereka nggak semampu itu buat beli sabun cuci tangan gitu, akhirnya ya udah mereka cuci tangan pakai yang ada aja gitu kan. Maksudnya hal kayak gitu yang constraints yang emang selalu ada gitu loh. Maksudnya nggak cuman dulu gue rasain pas gue di Papua doang gitu. Jadi kayak seklise itu gue yang benar-benar ngajarin anak-anak pada cuci tangan, sikat gigi yang baik, terus kayak makan yang bergizi gitu. Kalau emang mereka tiap hari adanya singkong dapat dari kebun sendiri ngambil, kemudian orang tua mereka emang berburu di hutan, terus kayak dapatnya apa aja yang ada gitu. Ya mau gimana gitu. Terus lo mau ngapain gitu? Mau mensubsidi setiap orang yang lo temuin gitu untuk makan yang sehat kan nggak juga gitu. Atau lo kasih sosialisasi gimana biar UKS itu berjalan gitu. UKS itu bisa bertugas dengan baik sebagaimana mewujudkan cita-cita sekolah yang sehat gitu. Tapi sekolahnya aja infrastruktur paling dasar untuk untuk kebersihan itu sendiri, kenyamanan ini ya, bangunan gitu ya. Airnya juga mengalir gitu. Maksudnya anak-anak kalau mau pipis kan susah, mereka pipis jadi sembarangan. Itu kayak bener-bener, maksud gue kayak hal-hal yang sebenarnya ada, misalnya di sana ada kamar mandi tapi yang emang cuma bangunannya doang aja gitu. Jadi kayak ketika anak-anak pada pengen pipis atau sakit perut di sekolah gitu kan, ya mereka udah pipis aja tapi nggak disiram gitu. Terus kotoran-kotoran itu numpuk di kamar mandi, ya mungkin lo kalau agak ke desa dikit lo nanti misalnya bisa lihat deh kayak ada sekolah-sekolah yang emang WC-nya tuh jorok banget gitu. Bukan apa, karena mungkin airnya nggak jalan gitu. Atau mereka kalau airnya jalan terus kemudian dibuat tugas piket sama gurunya, terus itu sebenarnya mungkin mereka juga bisa aja kok bikin sekolah mereka yang benar-benar asri dan sehat dan bersih gitu loh. Tapi buat apa kalau air aja nggak mengalir gitu loh. Kayak emang iya kan, maksudnya dan ketika air itu maksudnya kalau andai mengalir, kan kita bisa milih maksudnya ada keadaan lebih baik pasti nggak akan kayak gitu sebenarnya ya kan. iya benar, maksudnya kayak, dan gini, ketika air nggak mengalir lo benar-benar masalah lo nggak cuma ya terus ya udahlah kita ke
PDAM aja gitu loh, nggak sesederhana itu juga gitu loh. Ketika akhirnya gue cek juga, maksudnya gue telusuri akar masalahnya kenapa nih airnya mengalir, gue kayak datengin kepala sekolahnya, terus gue datengin ke kepala desanya gitu, gimana sih air ini yang mengalir ke rumah-rumah masyarakat, kalau mengalir apa enggak, kok sekolah enggak bisa gitu, kalau ke rumah-rumah bisa, mungkin bisa dialirin Pak sedikit ke sekolah gitu. Oh, udah pernah dicoba kakak begini, ternyata pokoknya akar masalahnya adalah sengketa tanah, kayak terus lo harus ngurusin itu juga, kayak sengketa tanah antara si siapa, kalau misalnya di sana tuh istilahnya apa ya, bukan tuan tanah, jadi ya pokoknya kayak ada yang juragan tanahnya sana atau gimana tuh? Pokoknya Atau ya, leluhurnya kan, gitu? enggak, tapi kalau misalnya orang timur tuh dengan kalau urusannya udah soal tanah udah benar-benar sakral banget. Jadi apa ya, maksudnya mereka menganggap tanah itu tuh udah bukan cuma sekedar sesuatu yang lo bisa bangun apa aja di atasnya, tapi emang tanah itu kayak emang turunan leluhur mereka lah gitu loh. Jadi kayak emang itu harus dihargai, sehingga kalaupun memang lo pengen pakai tanah itu, lo emang benar-benar harus melewati prosedur yang banyak, atau lo harus bayar dengan uang yang nggak sedikit kayak gitu. Oh, jadi masih ada hubungan sama adat juga gitu ya? Nah iya, jadi tanah adat gitu. Jadi kayak ya emang gue di Maluku, gue waktu ke Maluku, ke Kei, terus di Papua juga ya sama gitu. Ketika orang-orang timur melihat tanah mereka emang caranya gitu, dan ya kita nggak bisa intervensi karena itu udah hal yang menyangkut adat ya. Maksudnya culture itu kan emang sangat-sangat sensitif gitu loh, dan kita harus consider juga kalau emang kita bikin program kesehatan, ya kita nggak bisa seenaknya aja lo tanah doang biar air juga, kan ini juga buat kebaikan masyarakat. Ya nggak gitu bro, gitu. Maksudnya kayak emang bisa sensitif banget sih gitu, lo punya budaya nggak gitu kan. Kalau budaya lo di ini orang kan lo juga nggak terima pasti gitu. Jadi kayak emang maksudnya pada saat itu gue jadi kayak, nah di situ yang di titik dimana gue bener-bener ngerasa kayak, men gue harus gimana nih gitu. Kayak ya udahlah gitu. Terus gue coba gimana ya caranya, atau kita pakai bak aja airnya, kita alirin, ya mau sampai kapan mau kayak gitu juga kan, nggak akan ini juga. Jadi ya sengketa tanah itu ceritanya karena emang si orang yang punya tanah adat itu udah pernah dicoba untuk gimana ngebor air di situ biar keluar airnya, karena kebetulan sumber airnya emang di bagian itu aja gitu loh. Ya maksudnya emang dataran di sana, emang jenis kayak tanah model mata airnya tuh ada di sana gitu ya? Gak bisa semua tanah mana aja lo gali tiba-tiba muncul air gitu, enggak gitu. Lo kayak lo benar-benar harus periksa banget, dan emang cuma di titik-titik tertentu gitu loh ada sumber airnya gitu. Dan kebetulan di tanah Tempatnya adatnya dia. waduh lah, terus kayak pernah dicoba waktu itu, tapi ya orangnya minta ganti uang ulayat, jadi istilahnya kalau di sana tuh kayak sekian ratus juta gitu kan, ya susah gitu. Maksudnya pemerintahan juga mau coba bikin yang terbaik juga, jadi kayak susah gitu kalau si orang yang merasa memiliki tanah adat itu minta ganti ruginya sebesar itu gitu loh. Terus kayak ya udahlah gitu, maksudnya kayak ditambah lagi dulu tuh pas gue pertengahan gue kerja di Papua itu emang awal-awal periode adanya dana desa yang 1 miliar satu desa itu loh. Wah gila, itu bener-bener yang ketika dana desa itu turun tuh emang sampai TNI pakai mobil bak juga yang bawa gitu, bukan mobil bak sih, maksudnya kayak abri-abri yang di sana yang bertugas gitu, yang bener-bener harus dikawal ketat banget kayak gitu, karena mereka ya enggak, ya maksudnya semua sih ya, jangan-jangan mungkin gue juga nggak tahu konteksnya, mungkin di daerah-daerah yang lain juga sama harus dengan pengamanan seketat itu. Karena ya orang bisa aja maksudnya kayak berebutan sampai berantem gitu loh untuk untuk dapetin itu subsidinya itu untuk tadi. memutuskan maksudnya sebenarnya gini sih, untuk memutuskan uang itu kemudian dipakai untuk apa gitu kan, karena itu yang benar-benar harus dirapatin sama masyarakat. Dan ketika lo ada orang luar gitu loh, terus kayak, wah ini kan kita punya dana desa, kita pakai aja buat ini, buat gali sumur gitu. Nah ya mungkin masyarakat butuhnya nggak itu juga, atau mungkin emang masyarakat belum kepikiran ke arah sana, dan bagaimana lo meng-convince mereka bahwa itu adalah pilihan tepat untuk menggunakan dana itu dengan investasi terbaik gitu loh misalnya, atau dengan maksudnya dengan tujuan yang paling baik gitu. Belum lagi kalau misalnya ya ada conflict of interest, atau kayak ada ya bumbu-bumbu politik lah ya, semi politik ya. Ya misalnya kayak kepala desanya pengen lah berapa persen atau apa, kayak ya udahlah, itu kayak emang udah banyak banget ternyata yang di masyarakat terjadi. Makanya ketika dari situ terus kayak menarik sih, maksudnya kayak selalu ada hal-hal yang emang kayak
lo capek, lo kayak nggak harus mau ngapain, tapi ketika lo ke sekolah ketemu anak-anak gitu atau nggak, terus Ya, lo vitamin ketemu ya. sama kayak ada vitaminnya atau nggak, terus lo ketemu ke puskesmas, ketemu dokter-dokter yang bertugas juga di situ, terus kayak sama curhat bareng-bareng. Mana lagi kalau mereka juga orang dari luar Papua gitu, misalnya kayak dari Jawa juga atau dari daerah lain yang kayak ya aku gini banget ya, oh iya sama-sama, terus kayak udah kayak gitu-gitu, kayak ya udahlah heboh banget. Tapi emang seru sih kayak. Kalau dari ininya sendiri nih pas lagi kuliah di Aussie gitu, ada nggak sih kisah-kisah yang kayak gini tuh dibawa gitu ke sana, entah dalam studinya lagi ngemecahin kasus apa gitu-gitu, ada nggak sih yang relate gitu? Pada akhirnya juga gue menyadari betapa pentingnya gue, kayak bukan betapa pentingnya sih ya, mungkin tiap orang kebutuhannya lain ya, tapi buat gue sendiri gue ngerasa betapa pentingnya gue punya experience sebelum gue berangkat sekolah lagi gitu. Jadi dan itu yang sering banget ditanyain kan sama yang pada mau apply beasiswa juga, apa harus abis lulus boleh nggak sih langsung kuliah aja atau misalnya enakan kerja dulu ya gitu. Pada akhirnya gue cuma bilang kalau emang kalian pada akhirnya emang nggak terlalu pengen jadi dosen ketika pulang, mendingan kalian kerja dulu, karena gue selalu pada akhirnya kayak setiap sesi-sesi kelas gue waktu gue ambil kuliah di Australia itu emang benar-benar berasa banget, apalagi kalau kelas itu isinya emang diskusi. Jadi ketika lo mendiskusikan sesuatu dan lo nggak punya background experience yang emang relate dengan diskusinya, lo kayak akan cuman bisa nanggepin statement orang doang gitu pada akhirnya dengan experience mereka, terus lo cuman bisa relate dengan teori atau dari jurnal yang lo baca. Tapi ketika lo punya konteks sendiri, lo punya background experience yang bisa lo angkat gitu loh, kayak aku kerja di sini kayak gini, dan itu itu malah bisa jadi sesuatu yang kayak jadi ada, bisa tahu ini ya, sharing sama yang lainnya gimana gitu ya, gitu, apa dan pengalamannya dia sendiri gitu-gitu, mungkin sharing tentang penanganannya juga gitu-gitu ya. Ya kayak gitu, makanya emang itu. Dan pada akhirnya gue duduk di kelas, di bangku kuliah gue di Australia, gue kayak benar-benar sadar banget kayak ya Allah, emang benar-benar ya, maksudnya tuh rencana Allah emang yang udah yang paling baik gitu. Karena mungkin kalau pada saat itu gue harus kuliah di saat gue belum punya background experience yang relate dengan diskusi-diskusi di kelas, kayaknya gue nggak tahu bakal ngomong apa gitu, gue mungkin nggak akan bisa sharing apa gitu. Dan kebetulan kan jurusan gue di Australia itu emang banyak banget diisi oleh anak-anak dari negara dunia ketiga, maksudnya kayak negara berkembang lah, kayak kayak Cina gitu ya, Thailand gitu. Kalau Cina mungkin nggak, malah Cina tuh nggak terlalu banyak, sudah lebih ke negara-negara Asia Tenggara. Lagian kan anak-anak beasiswa AS kan rata-rata emang dari Asia Pasifik, dari Vietnam, terus dari Myanmar, terus ada juga yang dari Afrika gitu loh, kayak dari Afrika Selatan, terus dari Nigeria, terus dari Malawi, macam-macam lah. Jadi emang mereka emang berangkat itu yang benar-benar pakai permasalahan kesehatan di negara mereka yang ternyata kok sama sih gitu. Hampir ini ya, mikirnya mirip tuh kayak sama kita ya. Gue mikirnya tuh kayak jangan-jangan gue tinggal dan kerja di Papua tuh emang udah paling parah, ternyata emang ya sama aja gitu. Maksudnya negara-negara berkembang ya permasalahannya ya mirip-mirip juga sama kayak gitu, bahkan mungkin mereka bisa jadi lebih parah gitu. Maksudnya kayak yang kelaparan karena kekeringan dalam jangka waktu yang panjang, terus maksudnya kayak mereka hidup sesusah itu udah jadi banyak banget solusi yang ditawarin gitu. Jadi kayak ketika kita diskusi terus ngelihat mereka nawarin solusi-solusi yang se-ekstrim itu, karena mungkin mereka hidupnya udah lebih berat gitu dari kita. Jadi kayak sih kayak wah iya wah hebat gitu. Terus kayak akhirnya kita jadi kayak sharing bagaimana mereka problem solving di negara mereka masing-masing. Jadi kayak emang benar-benar dapat banget gitu. Dan di situ emang maksudnya ya mungkin yang bisa gue bilang di situ adalah seninya gitu loh, dan nikmatnya kuliah di luar negeri ketika lo ketemu sama teman-teman negara lain yang juga punya struggle yang sama gitu loh untuk sesuatu. Dan bahkan mungkin mereka bisa lebih parah gitu loh struggle-nya. Belum lagi kalau konflik antar suku, apalagi misalnya kalau orang India gitu kan, mereka masih pakai kasta-kasta gitu loh hidupnya. Jadi kayak kadang kalau dengerin kayak gitu, bagaimana kasta itu benar-benar nggak bisa dilawan gitu diintervensi, maksudnya benar-benar nggak bisa diintervensi ya, karena ya balik lagi ya culture tadi gitu loh. Mau ngapain kalau misalnya itu culture udah ada lebih lama dari jauh beratus-ratus tahun sebelum lo hidup gitu loh, kayak nggak bakal bisa itu dirubah kan kayak instan. susah. Dan jadi kayak
wah iya ya gitu, kayak kadang ngebayangin kayak struggle orang-orang di sektor yang sama untuk apa ya, tapi di negara yang berbeda, kemudian kayak kita jadi kayak harus jadi kayak motivasi dan harus kreatif juga gitu ya gitu. Kalau Dan dari Nia sendiri, Din, kepikiran buat lanjut lagi nggak sih abis ini? Maksudnya pengen lanjut kuliah lagi nggak gitu? Sebenarnya pengen, cuman kalau gue kayaknya akan fokus kerja di sektor ini dulu. Maksudnya kayak gue pengen bener-bener kayak ngerasain ini ya, explore apa? banget. Pengen bener-bener explore banget apa kerja di sektor ini tuh kayak apa sih gitu, apa yang masih gue kurang gitu. Karena kan sebelum gue berangkat kuliah lagi kan gue kayak kepikirannya, oh iya apa gue perlu kuliah lagi karena gue begini nih masalah kesehatan kayak gini gue nggak bisa pisahin sendiri ternyata gitu loh. Terus kayak nah sekarang gue udah balik kuliah, terus kayak ya udah loh, bener loh, aktualisasikan lah gitu loh apa yang lo pengen gitu loh. Kayak gue kayak pengen banget mulai gimana aja sih kayak dengan teori-teori yang gue belajar selama kuliah, terus gue praktekin ulang lagi nih ke kerjaan gue yang sekarang gitu loh. Apa sih yang bisa gue improve lagi. Dan lagian kalau misalnya buat sekolah lagi itu kan ya paling enggak kalau emang tinggal S3 kan gue emang tinggal fokus ke riset ya, jadi tinggal, dan gue kayak udah nggak terlalu ngoyo sih karena ya mungkin target gue pada saat dulu kan emang kuliah luar negeri S2 gitu loh. Terus kayak ketika pulang dan udah S2, ketika ditanya pengen balik lagi sebenarnya pengen, cuman apa sih topik dan pembahasan untuk riset yang emang paling sesuai, nah itu gue kayak ya udah masih belum dapat ya, flow aja gitu, maksudnya let it flow dan lihat ketika nanti lo kerja lo akan ngeliat sendiri apa yang bisa lo teliti gitu loh dan akan lo perdalam gitu loh. Kayak cuman gue nggak benar-benar yang mematok gue pengen riset kayaknya untuk ini deh, kayaknya nggak juga, karena ya apa ya, maksudnya pengalaman gagal dan kemudian bangun lagi mungkin membuat gue jadi kayak ya semua bisa di-plan, tapi ketika lo terlalu kaku nge-planning itu kayak lo bener-bener bisa hilang arah gitu loh ketika ternyata plan lo harus berganti. Jadi kayak gue di titik ini gue lebih ke oke, ya udah gue fokus dulu kerja yang benar, maksudnya kayak apa ya ngejalanin experience gue di bidang ini dengan sebaik-baiknya, kemudian baru ketika gue emang ngerasa butuh, karena pasti memutuskan untuk sekolah lagi itu ada apanya ya, ada triggernya gitu loh, nggak mungkin kayak lo iseng banget, maksudnya kalau gue ya nggak tahu kalau orang lain mungkin bisa gitu yang kayak iseng banget pengen sekolah gitu, tapi kalau gue kayak emang selalu ada triggernya gitu loh, kayak iya kayaknya ini udah ada belum ya yang riset ini, atau misalnya oh ini belum sih, kayak kok gini banget masalahnya, kayak emang belum ada solusinya ya gitu, kayak lo tertrigger untuk sekolah lagi karena sesuatu itu gitu loh. Itu sih kalau gue. Jadi mungkin sekarang triggernya sih belum ada gitu. Jadi kayak mungkin ya gue tinggal menunggu apa ya, sambil ngejalanin peran gue yang sekarang gitu loh. Kemudian untuk menunggu trigger itu. Asik apa sih gitu. Untuk yang terakhir nih Din, mau bagi-bagi tips dong buat teman-teman gitu. Menurut kamu Din, apa sih sebenarnya yang harus kita persiapkan sebagai seorang individu nih yang mau ngelamar beasiswa gitu? Karena kan baik beasiswa ataupun kampus, kita kan dipilih ya. Kita memilih kampus, kita memilih beasiswa itu, tapi kita juga dipilih sebagai individu gitu kan. Nah, tipsnya apa sih buat individu ini supaya kita tuh bisa terpilih sama beasiswa ataupun kampusnya? Kalau dari gue sih ya sebenarnya gue hanya menyalurkan apa yang gue dapat dari mentor gue. Yang pertama banget adalah kayak lo emang harus punya perseverance dulu, kayak perseverance itu dimana lo kayak bounce back better gitu loh, bounce back higher atau better lah ketika lo emang bener-bener di titik lo harus gagal dulu gitu loh, karena lo nggak bisa make sure kalau aplikasi lo sebagus apa, pada akhirnya ya tadi kita sebenarnya basically dipilih, walaupun pada akhirnya kita milih kampus, kita milih mau beasiswanya apa ya benar, tapi emang kita dipilih gitu loh. Jadi ketika kita udah bagus banget tapi terus ya pada akhirnya nggak dipilih juga, ya udah lo cuma butuh perseverance saja untuk lo nggak usah takut jadi fail akan selanjutnya, karena lo nggak akan tahu di percobaan keberapa lo akan berhasil. Kalau dihitung-hitung sama yang LPDP memang segala macam, gue tuh percobaan berhasil tuh baru di percobaan ke-7 sih, Kak. Jadi kayak dia udah iya bener. Dan AAS Fulbright itu kan gue bukan pertama kali daftar terus dapat. Jadi sebelum gue ke Papua tuh bahkan
pas gue zaman-zaman LPDP dan UCL gue udah keterima, gue masih sempet banget daftar AS dan daftar Fulbright. Kayak gue wish I was already okay untuk sekolah lagi gitu loh, kayak maksudnya emang ya udahlah, walaupun gak UCL siapa tahu dapat nih AAS, siapa tahu dapat nih Fulbright gitu ya. Gue mikir yang kayak gitu aja, dan mengandalkan aplikasi dan mengandalkan kayak background gue yang emang di kampus udah bahasa Inggrisnya udah siap banget gitu, terus kayak udah prepare yang tadi gue bilang kan, gue emang kayak agak ambis gitu karena begitu masuk kuliah kayak emang udah prepare kayak nilai bukan dibagus-bagusin ya, emang gue mencoba sekolah yang benar gitu, jadi nilainya bagus alhamdulillah gitu kan, terus kayak ikut organisasi ini itu, dan gue bagusin CV gue oke mungkin, walaupun mungkin masih ada yang jauh lebih kece gitu ya, cuman ya emang akan selalu ada yang lebih baik dari yang kita udah anggap baik sih. Cuman kalau dari gue sendiri kayak gue mungkin akan bisa putus asa ketika gue udah nyoba berkali-kali di titik kelima, pokoknya di percobaan kelima tuh gue bener-bener yang curhat banget ke mentor gue kayak, kenapa sih aku tuh udah gini terus kayak terus kayak mentor gue di situ cuma bilang, kamu kalau mau putus asa boleh aja sih gitu, tapi kamu mau tahu nggak, ada temanku yang baru keterima AS itu setelah percobaan dia cari beasiswa yang ke-27. Wow. 7 men, kayak gue udah bener-bener yang iya oke nggak aku akan putus asa, oke aku akan coba lagi kayak. Dan ketika lo emang punya mentor, yang kedua setelah perseverance itu adalah lo coba cari mentor. Kalau gue ya, karena gue bukan tipe orang yang memang bisa termotivasi dengan muncul dengan diri sendiri, dengan diri gue sendiri. Maksudnya hidup gue nggak se-inspiring nggak itu kayak se-independen itu juga gitu ya. Iya, dan maksud gue gini, hidup gue nggak se-inspiring yang kemudian ketika dibaca orang-orang tuh orang-orang langsung terenyuh. Dan ngerti. maksudnya gue nggak yang dari keluarga yang susah banget, enggak juga, tapi nggak juga dari keluarga yang privilege banget sampai gue bisa sekolah sendiri tanpa beasiswa. Cuman ya gue di tengah-tengah aja gitu. Cuman ya maksudnya mediocre yang emang nggak inspiring banget lah gitu loh. Kayak lo bilang lo aktif organisasi juga, lo nggak kemudian jadi motivator mahasiswa juga gitu. Jadi kayak ya terus gue apa ya yang bisa gue highlight dari kepribadian kitanya sendiri gitu. Story gue gitu, misalnya dari personal story gue apa yang bisa diangkat gitu. Jadi ya makanya kenapa gue bergantung banget sama mentor gue ini gitu loh. Jadi kayak ketika mentor gue baca motivation letter gue dan mungkin emang di mata dia kayak kurang ya, dia akan bilang, dan lo cari mentor jangan yang cuman good job doang gitu loh. Maksudnya maksudnya emang benar-benar komit sebagai mentor ya. Dan ketika gue dapet mentor gue, dosen gue sih sebenarnya practically dosen, cuman kayak emang beliau bukan yang dosen senior banget, jadi kayak masih enak diajak ngobrol sharing kayak gitu kakak, kayak kakak sendiri gitu loh. Jadi kayak, dan kebetulan beliau juga emang anak AAS dan ya emang udah tahu pernah ada struggle dari situ. Cuman dia emang yang nggak gagal berkali-kali kayak gue sih. Jadi kayak dia emang udah pinter banget, mulus banget gitu jalannya. Jadi kayak ya udahlah, dan di situ dia cuman, walaupun dia nggak relate dengan pengalaman gagal gue, tapi ya dia bisa relate dengan pengalaman gagal teman-temannya aja gitu. Jadi dia ini ya banyak review, jadi dia udah tahu lah asam garamnya cara Ya, untuk gitu. memberi bumbu-bumbu pada motivation letter gitu-gitu ya. Dan yang paling penting adalah ketika lo sadar ya tadi bahwa personal story lo tuh nggak se-inspiring itu untuk membuat lo jadi unik gitu loh. Dan gue sadar gue nggak se-unik itu kalau based on my background story ya. Kayak gue mungkin satu di antara ribuan atau bahkan ratus ribu atau jutaan orang lain di sana yang mungkin biasa-biasa aja cerita hidupnya, tapi lo pengen sekolah, udah itu aja gitu loh. Tapi ketika lo pengen bukan berarti ketika lo pengen tapi lo berada satu di antara 1 juta itu bukan berarti lo jadi nggak bisa sih, maksudnya. Jadi kayak yang dan untuk case gue memutuskan untuk punya mentor karena mentor gue yang emang benar-benar kayak beliau dosen yang emang tahu banget gue di kampus kayak gimana, kemudian gue di kampus aktifnya kayak gimana, bahkan gue pernah bolos mata kuliah dia dan dia oke gitu, yang penting kamu ujian bisa ya gitu, tapi kamu urusannya ngapain dulu, ini masuk organisasi gini segala macam, oke nggak apa-apa gitu, karena dia pernah ada di tahap kayak gitu. Jadi kayak dia pernah jadi mahasiswa yang kayak gue gitu loh, tapi dia tetap bisa survive dalam dalam kuliahnya dia, dan dia bisa sekeren itu gitu loh. Makanya kenapa gue belajar banyak dari beliau gitu. Jadi kayak di situ terus beliau yang emang paham gue banget, beliau cuma bilang
Din, it's okay, aku nggak akan apa-apa, kamu mau apply berkali-kali, aku akan tetap review aplikasi kamu gitu. Yang penting kamu tahu timeline-nya, yang penting kamu nggak pernah ngerasa kamu gagal gitu loh. Terus dia cuma bilang gini, ketika gue yang bener-bener, tuh kayaknya aku emang nggak bisa deh kuliah di luar negeri. Terus gue pernah yang bilang kayak gitu, terus kayak dia cuma bilang gini, Din, walaupun kamu nggak percaya sama diri kamu sendiri, aku yakin sih waktu kamu akan datang sih, it's only a matter of time aja gitu. Maksud gue kayak ketika lo punya mentor tuh nggak akan pernah tahu statement apa yang akan dibilang oleh mentor lo yang membuat lo tiba-tiba jadi bangkit lagi gitu. lagi semangatnya gitu loh ketika lo bener-bener down. Maksud gue di saat ketika gue bener-bener yang hopeless dan ngerasa kayak gue udah nggak bisa ditolong banget nih, gagalnya kayak mungkin emang udah bukan gue kuliah S2 di UGM aja lagi lah atau di Indonesia gitu, gue yang bener-bener udah di titik itu. Terus kayak mentor lo yang bilang kayak terus mentor gue yang bilang kayak dia percaya sepercaya itu, ini cuma soal waktu doang. What? Kenapa dia bisa seyakin itu gitu loh, ketika gue sendiri gak yakin gitu kan. Dan di situ yang akhirnya gue kayak semangat lagi, bikin essay lagi, perbaiki lagi, sampai pada titik dimana kok apa sih, maksudnya dia melihat kekurangan gue dari gue menulis motivation letter gue itu yang kayak, kamu kok cuma meng-highlight ini ya doang sih, kamu kan gini di Papua gitu. Jadi dia yang meng-encourage gue untuk pede aja, itu dimunculin aja gitu. Dijabarkan lebih detail gitu ya. Maksudnya, dan kadang gue emang gak mention beberapa hal yang menurut dia itu achievement gue gitu, tapi gue sendiri kayak, masa sih ini achievement gitu loh. Kadang-kadang kebanyakan pada ini jadinya kayak minder atau ngeremehin hal yang sebenarnya itu penting bagi orang lain, tapi bagi kita jadi, mungkin kayaknya sepele deh, karena mungkin biasa jadi rutin gitu ya, Din ya. Ya, jadi kayak, nah kita tuh sering banget self reject sama, ya maksudnya self reject itu yang benar-benar gue sering banget gitu, sampai akhirnya mentor gue tuh benar-benar meng-highlight, kamu kan gini, kenapa itu nggak dimunculin di essay kamu tuh, aku nggak baca sama sekali kamu bilang kayak gitu. Oh iya, pasti itu harus dimasukin juga. Iya iyalah, terus dia masih kayak gitu. Oh oke, terus akhirnya gue benerin. Dan di detik itu gue sadar banget, mungkin tanpa beliau kayaknya gue nggak akan bisa berangkat pada akhirnya gitu. Tanpa gue kemudian curhat yang kayak aku udah gagal gini-gini segala macam, mungkin gue nggak akan berangkat dan udah di titik ini gitu ya. Dan emang benar-benar itu life changing banget, maksudnya statement-statement yang mungkin kadang kita ngerasa kayaknya mungkin ya ada beberapa mentor yang memang ngomongnya tuh nggak bisa dikontrol ya, apalagi kalau misalnya dia emang lebih superior dari kita. Maksudnya emang ya harus sabar, sakit hati gitu maksudnya ya. Tapi gue nggak pernah gitu sakit hati sama dia, karena emang karena beliau tuh emang udah tahu lah, pribadinya juga ya. Mau ngomong kayak gitu juga emang pantas sih, beliau emang udah far above gue juga gitu loh. Jadi kayak ya sih, ya udah, gue kadang cuma bisa jadi kasihan gitu loh kalau gue udah kayak dicerca terus kayak iya aku benerin deh, aku perbaiki, ntar aku kirim lagi, udah aku kayak gitu. Tapi dia tahu kapan dia harus praising dan bilang menghargai hasilnya gitu. Maksudnya ketika emang gue udah bener-bener keluarin apa yang gue punya dan udah gue coba seunik mungkin, dia bilang pokoknya be yourself and be unique gitu loh. Dan ya kayak tadi gue bilang gitu, itu mungkin poin ketiga ya. Kalau poin pertama itu perseverance, poin kedua itu having mentor, kemudian poin ketiga menurut gue ya being yourself and being unique gitu. Ya being yourself aja mungkin nggak cukup, ketika yourself yang kita maksud di sini adalah lo satu di antara 1 juta yang mungkin mirip kayak lo kondisinya. Ya lo nggak bisa be yourself juga kalau lo ternyata dalam kondisi yang semua orang juga sama kayak gitu loh. Tapi kalau be unique itu emang ya ketika lo ada 1 di antara 1 juta, lo paling tahu apa yang emang bisa membuat lo menonjol atau bersinar di antara 1 juta itu. Jadi kayak itu sih mungkin 3 yang sisanya mah kayak sisanya yang kayak seambisnya gue, kayak zaman benerin nilai kuliah, terus kayak belajar bahasa Inggris, kayak itu kalau itu lebih ke ini ya, administratif prosedur gitu ya. Dan itu kayak ya cuma lo yang tahu kapan lo bisa mengatur waktu lo untuk 3 hal itu tadi gitu loh, kayak bahasa Inggris, kuliah, dan organisasi. Ya maksudnya itu bukan sesuatu yang bisa di-encourage ya, dan itu emang udah sebuah kesadaran gitu. Kayak mungkin kalau dulu gue seambisius itu ya, mungkin orang-orang di luar sana juga ya bisa nyicil itu dengan caranya yang mungkin walaupun nggak seambisius itu. Tapi tapi ya tadi sih, kadang orang yang suka lupa adalah untuk perseverance dan having mentor ini tadi, kayak semua dikerjain sendiri tapi nggak mencoba, mungkin malu atau apa, tapi ya sebenarnya nggak harus malu juga sih ketika mentor itu udah komitmen untuk memperbaiki writing lo, terus kayak motivation letter lo, kayak lo
nggak usah takut bakal dihina-hina atau bakal dipamerin di sosmed kayak masa dia bikin motivation mentor kayak gini, kayak nggak bakal mungkin banget ada mentor yang kayak gitu sih kalau emang dia udah komit banget pengen bantu lo gitu. Jadi kayak terus kayak ada yang nomor 3 itu yaitu sih being yourself and being unique. Wah, itu sangat pesan-pesan mentor gue apa gitu ya udah. Oke deh, Dini makasih banget ya atas waktunya, terus sharing banget sama kita gitu. Oke, sampai jumpa teman-teman di kisah cerita muda lainnya. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut, boleh juga komen di kolom bawah, dan sampai jumpa.